نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wana Aisyah ni. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha lan dan riwayataken saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anha saking Sayyidatuna Aisyah. Qala dawu sapa Sayyidatuna Aisyah dakhala malbat alayya ing atase ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malbat zata yaumin ing dalem siji dina. Zata yaumin ing dalem siji dina masruron hale bunga sumringah tabruku hale napa niku mencorong apa asariru wajhihi apa asariru wajhihi maknana bathuk pilingane Rasulullah. Ini kantone tempat mengkerut ini. Ini kayak eta mau orang mencoreng eta mau dari dai ini. Orang bunga ketela orang pegel mencoreng mengkerut. Nah, asariru wajihi. Ketengal dari dai saya tempat mengkerut wajah neka epangki orang neka jak seneng orang neka jak susah. Al-khutut allati fil jabhah al-khutut yakni mengkerut allati fil jabhah sebereneng deui bereneng batuk. Nah mengkerut neka saya bisa nengeren orang neka jak seneng orang neka jak beci. Kanjeng Nabi ketengal masruron tabruku asarir neka piro-piro apa mana katela dari seneng bunga nene katela dari napanya mana dai neka mengkerutane katela faqala mongko dawuh dadi asarir neka ai tadhi'u wa tastaniru mencorong tadhi'u memancarkan cahaya wa tastaniru mengeluarkan cahaya ketengal orang neka mun bahagia dari daina minal farah was surur disebabkan karena kebahagiaan yang nampak yang muncul sehingga wajahnya nampak bahagia. Ketengal dari apa? Dari jabhah dari dai. Faqala mongko tanglet sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam tarai ila mujazzis alam tara beda iya nika ono to ningali sira Aisyah karena pertanyaan dari Siti Aisyah ila mujazzis maring mujazzis nika bi dhammil mim mujazzis wa fathil jim mujazzis zai fathah mujazz tasydid musyaddidah maksurah mujazzis zai thumma zai selain mujazzis nika orang se bisa ningaleh keturunan
daripada manusia toronan nasab asli atau bata aslina nyaman mujazzis. Mujazzis nika adalah orang se ebri kelebihan tining Allah Subhanahu wa taala bisa ngaonengin orang nika dak bere apa dak temur buru nabi oneng dari telapak kaki dari lampata sokona buru demer ya maleng kira masalah udah lau temoh udah lau jadi semacam ilmu wallahana ilmu apa nyaman ilmu tatabu'il athar nyaman ilmu sebisa norok buntek de orang seelang kela buru kalau buru kedaja temu nyaman mujazzis lah di antarana mujazzis nika bisa menentukan nasapa orang setek temu nasapa artinya nasapa orang si meragukan hari anak nongku apa bene tereta nongku apa bene pangki be mujazzis nika nyaman mujazzis ilmu na nyaman ilmu tatabul athar temu cek berempat orang temu yang aku ini ke semua pinter semua tahu berempat sudah datang re du polo tak apa banyak tapi sebab datang maulid habsyi berempat 200 hebat tahu gue sih banyak 200 soalnya gelasnya banyak seberia berarti bitong dari gelas tatabul atharnya mana nah ini kepanjang lebar mau bahas neka ilmu neka sejelas makin bisa dikatakan tak ada mau nekanto ilmu mujazzis ilmu tatabul athar neka cuma cara makin kita tes DNA nih kambonan ya tes DNA neka untuk menentukan nasab asli atau palsu gila. Nah mujazzis nadhara napa niku alam taro ana to ningali sapa sira Aisyah ila mujassisin maring mujassis al mudliji kang bangsa mudlij nadhara hale ningali sapa mujassis anifan ing dalem saiki yakni ki buru apa ban ki buru ngetela ila Zaid bin Harithah maring Zaid bin Harithah wa Usamah bin Zaid lan maring Usamah bin Zaid faqala mongko ngendika sapa mujazzis faqala mongko ngendika mongko ngucap sapa si mujazzis hadhihi utawi ikilah napa niku hadhihi utawi ikilah delamaan hadhil agdamu utawi ikilah delamaan napa bekas kaki atau kedua kaki iku ba'duha utawi setengah agdam iku min ba'din saking setengah kang weneh hadhil agdamu utawi ikilah napa niku hadhil agdamu utawi ikilah delamaan dua kaki dua telapak kaki iku ba'duha utawi setengah hadhil agdam iku min ba'din setengah saking kang weneh muttafaqun alaih utawi kiku muttafaq alaih. Hadis dari riwayat Sayyidatuna Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam situng bekto masuk ke dalam Siti Aisyah ketengal Kanjeng Nabi neka dalam keadaan masruran tabruku asari wajhi sangat nampak dari wajah Kanjeng Nabi ini keberseri-seri Kanjeng Nabi ini kesenyum Kanjeng Nabi ini menampakkan kebahagiaan Kanjeng Nabi meta enggak biasa nampak tabruku asari wajhi sampai wajah neka ketengal bunga Kanjeng Nabi sangat bunga, sangat senang saat nikah. Luar biasa senangnya Kanjeng Nabi. Sampai ketengal senangnya dari nampak dari wajahnya dari senangnya. Akhirnya Kanjeng Nabi tanya dia ke Siti Aisyah, wahai Aisyah, apakah kamu melihat mujassis orang yang ahli di dalam bidang nasab yang menemukan nasab?
yang mana mujassis bertugas untuk menentukan nasab daripada seseorang. Nadhara anifan ila Zaid bin Haritha wa Usamah bin Zaid, apa ben ngatela wa ya Aisyah engke ya Rasulullah kula ketengal. Mujassis je ngoca hadhil agdam ba'duha min ba'd, antarana Usamah bin Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, ternyata Arya ongku eteliti ternyata Usamah hari pacet anak Zaid. Usamah bin Zaid bin Harithah. Kedua-duanya tak pada. Sayyidina Usamah niku orang ngeceleng, bapaan Zaid putih. Nah, Sayyidina Zaid Usamah aneka andi ibunya mana Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini kebudak daripada Sayyid Abdullah, abana Kanjeng Nabi. Sayyid Abdullah beri Sayyid Abdul Muttalib ketika Ummu Aiman neka norok tentara pasukan gajah. Saya pimpin Bi Abraha untuk merobohkan Ka'bah. Maka tertawan ibu daripada Sayyidina Zaid bin Usamah nyaman Ummu Aiman sing keteti budak daripada Sayyid Abdul Muttalib, terus ebaki dekat Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Ummu Aiman anekala budak nantinan daripada abana Gusti Kanjeng sehingga Sayyidina Usamah bin Zaid kedua-duanya neka panglima besar sahabat. Sampai-sampai Sayyidina Usamah neka andi culukan hubbun Nabi, andi culukan orang sepaling eka cintain di Kanjeng Nabi Sayyidina Usamah bin Zaid. Bahkan cintanah Kanjeng Nabi dekat Usamah bin Zaid seperti halnya mencintai Sayyidina Hasan bin Sayyidina Husain. Saking cinta Kanjeng Nabi dekat Sayyidina Usamah bin Zaid. Nah, terus orang-orang saat ini mulai zaman jahiliyah meragukan nasab kedua nikah, meragukan nasab Sayyidina Usamah bin Zaid. Abana putih Sayyidina Zaid bin Harithah, anak celeng Usamah noron ka ibun karena ibun budak Habasyah dari Habasyah. Arya anak ongku dah sampai Kanjeng Nabi sosa terus santer berita nih kah, terus banyak orang yang bertanya-tanya tentang keaslian, keotentikan nasab, kebenaran nasab daripada Usamah. Iso tak pada sih bapak bereng anak aja kan wajar sih kan norong kambun noron kebapaan teporop tanja aja anak gula mama nih mau teporop babi siapa ada saya lahir bi tibian tapak nih kan Jumat terakhir bulan Maulid para maghrib pa asar pas Maulid kan tuh kula sombong lahir berneng Kejayan neng bidan bunurnya mana ada orang mau cata teporop babi siapa letang anak jelas rejan gula mau celeng ngak salak pondor rejan gula. Tadi meragukan nasab Sayyidina Usamah bin Zaid ongkuan tah deki anak palsu deki mata pado bapak putih sar bapak Sayyidina Usamah ini putih guanteng putih yang angkok dari ya mungkin putih guanteng Sayyidina Usamah. Sayyidina Zaid bin Usamah cueleng wis tak tertolong wis celeng aja noron ka ibun. Akhirnya beda mujazzis, beda orang seahli nentuaki nasab ketika neka entar ke Madinah dari negara lain. Mujazzis neka entar ke kota Madinah langsung masuk ke Masjid Nabawi. Ketika neka Sayyidina Zaid bin Sayyidina Usamah dalam keberadaan asaren tutupin eslimutin ketelak sokonetok
Maka si mujazziz kena adabu hadhil agdam telepakan soko dua riyah ba'duha min ba'd arya pader ya, alias Usamah bin Zaid anak asli riyah. Kaboraki do orang-orang kota Madinah saat nikah bahwasanya mah Usamah benar-benar adalah anakan Sayyidina Zaid bin Harithah, benih anak pungut, benih anak peliharaan, benih anak angkat, tapi anak Sayyidina Usamah bin Harithah, Zaid bin Usamah. Wah, mergenikah Kanjeng Nabi ini kok bunga, Kanjeng Nabi ini seneng luar biasa karena Sayyidina Zaid ampun resmi jadi putrana Sayyidina Usamah bin Harithah. Naam, dari hadis nikah. Dari hadis nikah bisa diambil dalil bahwa untuk menentukan nasab nikah menurut pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i dan pendapat a'immah selain, ketika terjadi gejolak, ketika terjadi perselisihan di antara masyarakat tentang identifikasi keabsahan dan keaslian daripada status nasab anak dan bapak, maka mujazziz nikah juga menentukan apa yang menjadi keputusan daripada mujazziz, maka nikah harus epatui. Apa setitik keputusan daripada orang sepenter menentukan nasab nikah, maka nikah juga bisa diambil keputusan. Nikah pendapat Imam Syafi'i. Nah, mangken mujazziz sobung. Napa mau cara makin tes DNA nikah sepaling kuat ponan. Tes DNA untuk menentukan anak ria, anak sapah, nasab sapah karena diki masalah warisan nikah bahaya nikah. Akhirnya mun benih anak asli ngaku anak asli akhirnya oleh waris aslinya tak oleh warisan karena anak angkat, kecuali hibah juga menentukan dia betal wudu bentak betal wudu dembun aslinya benih anak, ternyata yang ke anak akhirnya wudu naruh masa tak betal, akhirnya sholat tak sakapi karena sebab betal wudu nganggep tak betal. Ini ke pendapat Imam Syafi'i. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah lain. Wa dhahabat al-Hanafiyah, pendapat Imam Hanafi ila annahu la yu'manu bil ghiyafah. Ghiyafah nika orang si ahli mujazziz kala fi itsbatin nasab. Tak bisa menentukan nasab yang kepeneka hasil daripada ghiyafah atau mujazziz. Tak cukup. Nah, cuma hadits nikah at-tikah ngak nikah Kanjeng Nabi bunga, mun bunga berarti Kanjeng Nabi setuju. Andai kata Sayyidina Usamah bin Zaid nikah Kanjeng Nabi tak menyetujui tentang keabsahan daripada nasab Sayyidina Zaid bin Usamah, Kanjeng Nabi tak kira bunga, Pak. Karena Kanjeng Nabi menunjukkan bahagia, Kanjeng Nabi ini menunjukkan senang gembira, maka hadits nikah menurut pendapat Imam Syafi'i keneng di napa kebe istimbat hukum untuk tathbit, untuk menetapkan keaslian daripada nasab orang menurut mujazziz atau hasil daripada qiyafah. Mau makin tes DNA keneng menurut pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Abu Hanifah tak cukup dia, harus melalui pan proses. Dalam masalah anak mutanazia seteti rebuan tak cukup dia pendapat Imam Abu Hanifah, tak bisa nih kak. Ane kok punya tafsil ma'rufah fil furu', harus takwil, harus arya bertafsil pan tafsil. Ane ke beni masalah menetapkan hari tetapi menetapkan nasab pria can. Loh, hadis kan pun jelas nih kak. Tetapaki nasab Sayyidina Zaid bin Usamah. Naam dabun Imam Hanafi iya pacet. Cuma ghiyafah kala tak nentuaki hukum karena nasab cacat. Orang-orang percaya cek nasab Sayyidina Zaid bin Usamah bener, cuma cacat polan tak pada bibapan, tak pada bibapan cacat senikah. Jadi fungsi mujazziz benar untuk menentukan nasab kata beliau Imam Abu Hanifah.
Tapi pendapat Imam Syafi'i enten Pak, kening hasil tes DNA, hasil dari orang pinter saatnya memujassis atau giyafah nikah, kening untuk menentukan nasab daripada orang lain. Nah, ala kulli hal perbedaan ulama aneka sangat sangat bermanfaat. Ngereng panjenengan menurut pendapat Imam Hanafi tak cukup, menurut pendapat Imam Syafi'i sangat cukup untuk menentukan nasab. Nah, ilmu mujassis atau ilmu tatabu'ul athar untuk menentukan nikah juga sangat berpengaruh zaman kasah. Zaman Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hijrah, dekat kota Madinah, maka beda orang-orang kafir mereka merencanakan pembunuhan dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Kanjeng Nabi keluar dari kota Madinah, mun Kanjeng Nabi lolos dari kota Madinah, membangun strategi kekuatan, habislah kita. Tamat nasib engkau ibon. Abu Jahal bon, Abu Lahab kabeh neka kumpul nang situng tempat merencanakan jahat untuk membunuh Kanjeng Nabi. Tak setuju, aja cek paten Muhammad. Bani Hashim deki tak terima. Bani Hashim neka bangsa Kanjeng Nabi. Bani Hashim deki tak terima, jelas nuntut. Diskusi panjang lebar, alot, akhirnya pendapat Abu Jahal diterima. Dari macaran, wis DB. Pepolong pemuda-pemuda ning kota Mekah, dari semua gobilah, dari semua suku kalak tung situng. Pemudana sewat kuat sebat hebat. Deki matein Muhammad ria derena bagi deki setiap desa, setiap gobilah. Tak bisa nuntut wis. Sepakat. Tapi Allah Subhanahu wa taala di rencana lain. Panjang lebar, akhirnya Malaikat Jibril turun ke Kanjeng Nabi memberitahu tentang niat jahat daripada orang-orang kafir gila. Siang entar ke sahabat Abu Bakar Siddiq, dan sahabat Abu Bakar Siddiq pun ampun beda sinyal-sinyal bahwa Kanjeng Nabi ngajak ke hijrah, karena sahabat Abu Bakar sebelum pamitan ke Kanjeng Nabi untuk hijrah ke kota Madinah. Tapi apa enggak bi Kanjeng Nabi ajak setia kade dan tengkok, karena pun ketengal Kanjeng Nabi neka matamoy bene bektona bene saata Kanjeng Nabi entar Kanjeng Nabi daripada apa, wah hari ngajak ke hijrah. Siapa ki punan kendaraan bi Sayyidina Abu Bakar Siddiq pacen ete dentek gua hijrah bi Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi merintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tedung lemah Kanjeng Nabi menempati tempat tedunga, tempat saren Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taruh nyaben ya Pak. Bene karo soro tedung biasa Kanjeng Nabi paten bener ya. Wa Sayyidina Ali dengan senang hati bersedia, tak mikir dua kali. Cek saking agula yang cam orang. Mapit deki tedunge kasor kula ki. Tak langkong ya yan kula deki berjanjian bi orang. Antara nanya apa nih kan, antara nama tabi odi Sayyidina Ali. Tak pikir panjang, tak saat dua semenit 2 menit, saat jam 2 jam enten. Bala ya Rasulullah, dengan senang hati. Tempat sarin Kanjeng Nabi tempatin tining Sayyidina Ali. Kepung dalam nih. Subhanallah. Burung ketinggal Sayyidina Ali burung. Terus apa pola Sayyidina Ali? Sayyidina Ali pas seren bi Kanjeng Nabi untuk membeli amanah petoroan seberening dalam Kanjeng Nabi. Jadi orang-orang saat nikah, orang kafir pun metorok ke Kanjeng Nabi, Pak. Barang-barang seberharga untuk edina jolodon jauh metorok ke Kanjeng Nabi, padahal tak iman ke Kanjeng Nabi. Tapi oning cek Kanjeng Nabi ini kering jujur, petorok Karena ki banyak barang-barang itu dalam, maka Sayyidina Ali perintahkan untuk meki barang-barang ini ke orang si Andi. Berangkatlah hijrah Kanjeng Nabi. Wah, gagal total rencana orang kafir pun. Gagal wis, tak hasil neguk Kanjeng Nabi secara odi otabesete. Akhirnya ngebai saja membara. Siapa orang sebisa meke Nabi Muhammad
maka orang dia bingkok bakal ebrina 100 ekor ontah sepan mapan ngacung Suroko saatnya mas Suroko ngacung ana engkau berangkat Suroko terkenal ahli dalam memacu kuda penter lihai dalam strategi ben andi kelebihan andi ilmu nikah mujassis nikah andi ilmu tatabu'ul athar bisa mencium lampat soko cek ke timur cek ke barat cek kalau ke deje temu bi Suroko nika pedeg bi Suroko tocukna mati na Gusti Kanjeng Nabi ketinggal Kanjeng Nabi Suroko semakin semangat pedang mulai kalah subhanallah cerena alerpek ambles di dalam tanah ngaltok si Suroko ngaltok tak putus asa ongko boleh ke joron kalah jaran usaha apa keluar dari tercelat gula berangkat boleh semakin semangat Suroko semakin semak tercelat boleh semakin terpental jauh ngaltok boleh si Suroko ilmu Suroko tidak diragukan masalah ilmu mujassis mencium gerak-gerik dari lampat Suroko nih temu coba buru demai temu nih semak ke Kanjeng Nabi tambah tercelat ya Rasulullah tolong dan kau ya Rasulullah dua aki kau selamat dua aki be Kanjeng Nabi Suroko selamat jaran selamat benih ambu Suroko jendeti pancet maten Kanjeng Nabi enggak 100 onta ya berapa miliar ya ambles boleh itu aki boleh akhirnya si Suroko percaya cek Kanjeng Nabi ini adalah otosna Allah Subhanahu wa taala ben ajenci tak cerita dek pas apa setelah kejadian nikah Kanjeng Nabi pun berning Madinah baru Suroko nikah menceritakan hal aneh gila dari penduduk kota Mekah saya tak iman dengan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tak putus asa orang-orang kafir kina tetap mengadakan sayembara siapa saya nemu Kanjeng Nabi semen tanah akhirnya cium kelaban ilmu tatabul athar pangki berning kuathur bedaya adaan kuathur Allah Ta'ala abri pertolongan dekat Kanjeng Nabi ebri tentara-tentara saya sangat lemah cuma kuat aslinya lemah apa ebri kegeteng iya dan kuathur ebri tereh alebun ebri kegeteng jangan saya penter gila pelen cuma dua dia Muhammad dia mau tak nyelet ke dalam bumi wa illa ongke ke atas langit tak mungkin ke dalam gunung dia dalam gua dia karena beda kegeteng sak beri kegeteng Gusti Allah pas selamat bi kegeteng pas selamat bareng tere sa alebun bareng jadaan bathur cek saking nganunduk sakonek bayi orang kafir ketengal ke Kanjeng Nabi ilmu na elang moso ilmu na pangeran pak ilmu tak ada moso pangeran ya ada mon pangeran keneng ilmu ada remah politik kan ya tak bisa ilmu je kalah moso kekebasan Gusti Allah wah ringkas cerita ilmu tatabul athar nika bisa nentuaki nasab ilmu mujassis atau giyafah nika menurut pendapat Imam Syafi'i pendapat Imam Hanafi tak cukup harus melalui beberapa proses pembuktian saksi dan lain sebagainya tak cukup hanya nentuaki daripada orang sepenter tentang nemukan nasab gila nah, dari tanang dari sokone temu ceria sedere sedeging tak cukup balik ke Sayyidina Usama bin Zaid. Sayyidina Usama bin Zaid nika adalah panglima perang saya tugas langsung di Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umur beliau relatif muda umur 12 tahun Pak padahal pada Sayyidina Abu Bakar pada Sayyidina Umar pada Sayyidina Ali pada Sayyidina Uthman pada sahabat-sahabat sebat hebat saat nikah tapi saya pilih di Kanjeng Nabi Sayyidina Usama bin Zaid untuk memimpin perang saya menaklukkan kota Romawi kota saya sangat terkenal kelaban adidaya peralatan yang super canggih pasukan yang terlatih semimpin saya orang celeng umur 12 bahkan sebagian para sahabat benih tak percaya Kanjeng Nabi ketar-ketir meragukan aduh
Kan bodoh sahabat saya lain, ada mak Usama semimpin di daerah rumah. Sampai berita ini terdengar dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi asompa, wallahi Usamah bin Zaid adalah orang yang tangguh di dalam strategi peperangan. Barang siapa yang meragukan Usamah bin Zaid, maka telah meragukan ayahnya Zaid bin Haritha. Sayyidina Zaid bin Haritha panglima besar perang, anak panglima, berarti meragukan ke bapak. Kanjeng Nabi saat nikah ampun sakit parah. Kanjeng Nabi ampunlah menjelang Sayyidina wafat Kanjeng Nabi ketika penaklukan kota Romawi berangkat Sayyidina Usamah bin Zaid untuk memimpin peperangan. Ning tengah jalan ada kabar berita bahwa Kanjeng Nabi SAW ada umur abelih tentara pasukan Sayyidina Usamah bin Zaid yang kalah Khalifah Abu Bakar Siddiq, maka tetap Sayyidina Abu Bakar Siddiq takok sengobe karena reperintah dari Kanjeng Nabi, maka tetap Usamah bin Zaid sebagai panglima besar penaklukan kota Romawi. Sekejap Pak, menaklukkan kota yang besar, negara adidaya yang super canggih, hitungan berapa jam? Orang yang perang nih benih sak jam 2 jam, benih sehari 2 hari, berhari-hari ya perang nih kan. Durung jarak tempuh masih jauh, ditaklukkan dengan hitungan yang sangat relatif singkat, ditaklukkan oleh Sayyidina Usamah bin Zaid. Wah, akhir mulai nikah Sayyidina Usamah bin Zaid disegani dengan karangan para sahabat. Umur belu belas lah, umur belu belas itu panglima besar der cara didik kira-kira, karena Sayyidina Usamah mulai ki bayi odik ning karangan Kanjeng Nabi, didik langsung di Kanjeng Nabi. Lahir dari ibunya mana Ummu Aiman, budaan sing ngelatinin ramana Kanjeng Nabi, ngelatinin Kanjeng Nabi. Pantas Sayyidina Usamah orang ngasih tak pati diperhitungkan. Nah siapa yang meragukan asalah orang aja leng mardaya napanya mana umur sangat muda belia, umur belum belas tapi menaklukkan kota Romawi. Luar biasa ya. Aneka sekelumit dari kisah sejarah daripada Sayyidina Usamah bin Zaid. Pada akhir Kanjeng Nabi bunga seneng karena nasabah Usamah ternyata benar-benar anak Zaid bin Haritha. Nah, karena tadi olo-oloan, tadi ecak kocak padahal Kanjeng Nabi hubbun Nabi, cinta sara Kanjeng Nabi dan Sayyidina Usamah bin Zaid. Nah, cinta sara Kanjeng Nabi deh kan. Apa Kanjeng Nabi tak bisa minta, ini kan nutuaki mun tak ada hukum. Cek saking minta di malaikat Jibril tanya kita Gusti Allah dak mau samar ya, bingung gula. Tak ada hukum mun dia. No can pangeran ko, anan Usama anan Zaid. Ki ada hukum mun ngane ka, beda peristiwa ngane ka akhir beda hukum. Apa? Hukum masih dari mujazis kening. Hasil daripada tes DNA, hasil daripada tes-tes lain. Orang-orang sepenter sebisa menentukan nasab bisa dipertanggungkan jawab, bisa diambil sebagai keputusan hukum. Aneh hikmah daripada kejadian nikah. Nah, nikah bab akhir daripada bab sompa. Ya, bab akhir daripada bab sompa. Ya akhiran tadi kadang orang abenda saya nggak hati-hati. Orang si anasab pun benena sampai laknat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang anasab ngaku nasab tapi nasab tak benih nasab si asli, haram hukumah benelak nanti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Elaknat jadi gula sama mana ngaku bin siapa kaki engkau bin Kiai Fulan bin Fulan bene bin Khalil abah saumpama tak patah yakoh ring tuna TV tak patah yakoh korang soki korang terkenal korang gaya akhirah bin atau binti buruda orang lain elaknat bi Gusti Allah hati-hati ya. Orang seanasa benina siapa mempersiapkan diri berarti masuk ke neraka. Iya wis aku nih bapak Andria perkara deki bapak Andria tak gena, bapak Andria tak kelakuan tak bener, tetap seorang bapak harus kita takzim, cium tanangah, hormatin sebagai orang tua. Adapun kelakuan kijak tero bapak ngeberendera saumpama anan ustad ya wes bapak anak berarti sinyale bapak sih tak bener. Tetapi anak ya tetap wajib hormat, wajib takzim, mematuhi perintah orang tua. Tak boleh lebih pinter, tak boleh lebih alim enten. Nah, tetap anak di bawah bapak seneka.
Nah, dari hadis nikah dalil bahwa untuk napanya mana subutun nasab dari hadis nikah kening epontut hukum kening menetapkan nasab daripada hasil napanya mana orang se mengetahui tentang nasab ilmu mujassis kila atau begiyafah. Mohon makin lebih hebat boleh makin nikah lebih bodoh tes DNA, tes kasa darah dan lain sebagainya. Jadi mungkin karo mon dari hasil tes tok ini tak cukup teman Imam Hanafi kudu mungkin cara mungkin kakak bodoh terus napa akte kelahiran tambah kuat mon mungkin Pak bodoh akte kelahiran bodoh kakak KTP dan lain sebagainya. Nikah saya lebih memperkuat dengan nasab. Nah ampun paham ya. Nah, jadi nikah mau bodoh hukum terjadi nggak nikah merubah terjadi pada menimbulkan apa hukum. Nah termuka titik ilmu semanfaat ini kebab akhir daripada bab sumpah palsu. Orang saya sumpah baik saya berkenaan kelaban dagangan atau berkenaan kelaban jabatan hasil napa sumpah palsu lah nikah kuaku bahaya bahkan nek hadis saya ampun la yaci kipeneka la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakihim wala hum adzabun alim. Orang kala tak omongin bi Gusti Allah tak debuin tak tengale kelaban pandangan rahmat juga tak sapora tu sana saya termasuk orang se halafalahu billah orang sa sumpah ngakui kalimana Gusti Allah ngakui asmana Gusti Allah perlona untuk ekalak degengna untuk beli degengna padahal sumpah negala sumpah palsu bahaya. Termasuk ngakone kau sumpah wallahi engkau anan ruah wallahi billahi engkau anan ruah padahal benih teh ya neka oleh napa oleh seksa saya sangat pedih saya sangat parah pakai ini tina kiamat. Nah termuka titik ilmu semanfaat Kitabul Idki wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin dina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa midada kalimati kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala ghafilun. Allahumma ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil kutri untha wa dhakar Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا، وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبرها، خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا علي الخالع غزال فاكر مقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه شيخ بكر بن سالم وخاعق بن سالم قدر الباني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشاذلي والإمام النووي والإمام السيوطي والإمام زين الدين المالباري والمؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر العسقلاني وأصول مفرم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وصمد بن الحبيب الحداد أحمد بن الهبشي قطب الملك الحبيب علي الهبشي وأصول إمام قطب البار الحبيب عبد الله بن حسين بن طرف قدم ثاني عبد الرحمن سقا والهادي بن المخبار وإخوانه والحبيب عبد القادر وحجد الحبيب العلم محمد بن علي بن عباس المالكي والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب عبد الله الحداد بانغ والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب هادي والحبيب علوي بن سقاف والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه وأصولهم منفورهم والحبيب صالح بن حميد تنقل والحبيب محمد الهدار بن والحبيب هدار بيضاء وأصولهم منفورهم، ثم إلى الحبيب حسن بن حسين وحبيب حسن بن هاشم الهبشي وأصولهم منفورهم، ثم إلى روحي كي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته، ثم إلى روح الجاد به مهاجر وزوجته الجاد عبد الله وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه، ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية، وأن الله يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا واعية وعلوما نافعة وعملا متقبلا، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا نسيا ومعلما ظاهرا وباطنا، وأن الله سبحانه يجعلنا وإياكم وأهلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ويجعلنا من الشر والضير وأهلنا وأهل سلفنا الصالح مثل جلسنا وإنا وعلى طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وارزقنا فإنك أخرج واهدنا ونجينا من القوم. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك